Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nadia Oktalestari, NIM 210203008, Prodi Budidaya Perairan, Fakultas Ilmu Kelautan dan Perikanan, Universitas Maritim Raja Ali Haji. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang sistem peredaran darah pada ikan. Apa sih pengertian sistem peredaran darah? Nah, mari kita lihat penjelasannya. Sistem peredaran darah adalah darah yang beredar di tubuh manusia dan hewan yang membantu menyediakan setiap sel dengan oksigen dan nutrisi. Ikan merupakan hewan vertebrata yang memiliki sistem peredaran darah tertutup dan peredaran darah tunggal. Apa sih pengertian darah tunggal itu? Sistem peredaran darah tunggal adalah aliran darah melalui jantung hanya satu kali dalam satu kali peredaran. Sistem peredaran darah organ utamanya adalah jantung yang bertindak sebagai pompa tekan merangkap pompa hisap. Jantung pada ikan dibangunkan oleh 4 ruang yang terletak di bagian posterior lengkung insang, di bagian depan rongga badan dan di atas lutmus. Ruangan ini berurutan dari belakang ke depan, yaitu 1. Sinus venosus, 2. Antrium, 3. Ventricle, 4. Conus arteriosus. Atrium, darah yang ada di dalam atrium akan melalui antiventrikular atau katup yang dapat mencegah aliran darah kembali ke atrium, kemudian masuk ke ventricle. Ventricle menerima darah yang disalurkan atrium, lalu dipompa menggunakan aorta ventral ke insang, kemudian dialirkan ke seluruh tubuh. Sinus venosus berfungsi sebagai penampung darah yang mengalir dari vena kardial anterior dan posterior melalui vena hepatica. Ada 3 saluran darah, yaitu 1. Arteri, berfungsi untuk menyalurkan darah yang keluar dari insang menuju ke bagian seluruh tubuh. Ikan terdiri dari intima, endothelium, dan subenthelium. 2. Vena berfungsi sebagai pembuluh darah balik yang alirannya menuju jantung dan dinding vena yang sangat elastis, mampu memompa darah menuju jantung. 3. Kapiler insang, merupakan tempat percabangan saluran darah pada tubuh ikan. Fungsi kapiler insang yaitu sebagai tempat difusi atau pertukaran darah dengan jaringan atau sel pada ikan. Sel-sel darah. Darah terdiri atas sel-sel dan cairan darah atau plasma. Sel-sel darah terdapat dalam plasma yang terdiri dari 3 macam, yaitu 1. Eritrosit, mengangkat karbon dioksida dan oksigen. 2. Leukosit, melindungi tubuh terhadap serangan benda asing, bakteri atau virus. 3. Trombosit, pembukuan darah. Ketiga macam sel darah tersebut dibentuk dalam sistem retikulum endothelial. Darah dari seluruh tubuh yang banyak mengandung gas karbon dioksida akan dialirkan menuju ke venosus yang selanjutnya akan masuk ke atrium. Sinus venosus adalah ruangan atau rongga pada jantung ikan yang terletak di antara ventricle dan atrium. Pada saat jantung relaksasi, darah akan mengalir melalui klep, kemudian masuk ke dalam ventricle. Dari ventricle, darah akan dialirkan menuju ke conus arteriosus, selanjutnya menuju aorta ventralis dan dilanjutkan ke insang. Di organ insang, aorta akan menjadi cabang-cabang kapiler atau pembuluh-pembuluh kecil. Kapiler-kapiler insang tersebut akan melepaskan gas karbon dioksida dan mengambil oksigen dari air. Di kapiler-kapiler insang tersebut, darah akan mengalir ke aorta dorsalis yang bercabang-cabang. Dari cabang-cabang aorta dorsalis ini, darah akan disebarkan ke kapiler-kapiler di seluruh bagian tubuh ikan yang banyak mengandung oksigen dan zat makanan ke sel-sel tubuh. Sekian penjelasan singkat tentang sistem peredaran darah pada ikan tadi. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.